warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Anggrahani, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses delivery dari mata kuliah hidrologi bagi mahasiswa. Proses pembelajaran yang saya lakukan mengeksplor ilmu hidrologi yang mereka dapatkan dari berbagai literatur atau referensi, sehingga dapat didiskusikan di kelas dengan saya sebagai fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, untuk pertemuan hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka hari ini adalah perkenalan kita, saya, dan juga mungkin nanti beberapa silahkan memperkenalkan diri, kemudian kita akan kenalan dengan mata kuliahnya, dan juga mungkin sistem penilaian yang kita pakai. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dinia Anggrahani. Saya mengajar hidrologi pada kelas ini ya, hidrologi. Mungkin kalian silahkan sambil dipikirkan kira-kira saya belajar apa, hidrologi itu apa. Nanti kita saling mungkin diskusi gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah hidrologi ini kepada kalian. Hidrologi ini telah disesuaikan juga dengan RPS sehingga kalian bisa melihat atau mengecek nanti di RPS yang kalian bisa download atau kalian bisa lihat baik di Classroom ataupun sistem LOA. Hidrologi masuk ke semester 3, kemudian kita akan berusaha untuk menggunakan metode active learning pada pembelajaran kali ini, sehingga kalian dituntut untuk aktif. Kemudian bobot SKS 2 SKS dengan mata kuliah prasyarat statistika teknik. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Oke, cukup jelas ya. Kemudian ada Rizky Ramdhani mungkin baru masuk. Halo Dik Rizky, belum connect. Halo Dik Rizky, langsung mengikuti saja nggak? Hadir, Bu. Nggih, Bu. Ini adalah rincian waktu SKS yang diberikan dari Dikti gitu. Kalian sudah tahu bahwa kita 2 SKS artinya 100 menit tatap muka dengan pembelajaran mandiri dan belajar mandiri yang sesuai dengan 1 SKS-nya. Kemudian di CPMK ini di hidrologi sendiri ada 3 CPL dan dirancang untuk menjadi 4 CPMK. Kalian juga bisa melihat di RPS, tapi di sini mungkin saya jabarkan agar kalian pada saat melihat RPS bisa lebih mudah.
Di CPL 3, kemampuan merancang bangunan, kemudian melalui indikator mengekspresikan karakteristik alam atau lapangan dalam bentuk teori dasar dan atau persamaan matematis. Sehingga di sini rumusan CPMK-nya untuk CPMK 1 adalah memahami teori dan konsep dasar hidrologi. Jadi lebih kepada teori dan konsep dasar hidrologi. Yang kemudian dibagi menjadi 2 karena materinya sangat lumayan banyak ya. Di 14 pertemuan kan tiap pertemuan ada materi, sehingga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kita pakai ke hujan, analisis hujan, kemudian yang kedua adalah di bagian banjir rancangan. Nah, kemudian di indikator yang kedua pada CPL 3 adalah aplikasi dari rumus atau teori yang sudah kalian pahami sebelumnya. Nah, sehingga di CPMK 2 ini juga dibagi 2 karena materinya cukup banyak. Yang pertama adalah hujan dan yang kedua banjir rancangan dengan berbagai metodenya. Untuk pembobotannya, CPMK 1 itu ada 20 total ya. Total ada 20% dengan kuis, kemudian ada ujian tulis. Kemudian CPMK 2 ini memuat paling banyak, yaitu 60% yang diambil dari tugas, dan mungkin kuis, bentuknya nanti bisa tugas kuis, dan juga ujian tulis. Kemudian CPL 11 itu dengan indikator mampu menyajikan hasil dan membahas secara efektif dari solusi yang diusulkan. Ini mengambil rumusan CPMK untuk materi hidrometeorologi, sehingga kalian dituntut untuk mampu menjelaskan permasalahan bencana hidrometeorologi. CPMK 3 ini akan diambil dengan pengukuran berupa tugas dengan bobot 10%. Kemudian CPL 5 yaitu mampu memahami prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu teknik sipilan. Ini diambil dari kurikulum ulil albab yang memang menjadikan kita khas karena kita UII, sehingga ada integrasi antara keilmuan dan keislaman. Sehingga ini dibuat suatu indikator agar adik-adik mampu merefleksikan ayat-ayat Quran atau hadis yang menjiwai rekayasa teknik sipilan. Dengan CPMK 4 yaitu kemampuan untuk merefleksikan ayat-ayat Al-Quran tentang hujan dan banjir. Pengukurannya berupa tugas dengan bobot 10%, total 100%, dan tadi yang paling banyak adalah CPMK 2 60%, CPMK 1 20%. Mungkin ada pertanyaan dari Haikal, sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Saya mau nanya, Bu. Boleh. Itu yang CPMK 4 nanti itu disuruh ngaji apa tulis ayat Al-Quran gitu, Bu? Oke, di CPMK 4 ini kebetulan didesain dalam satu pertemuan khusus yang nanti ada tugas sebelumnya, dan kita akan berdiskusi ataupun kalian bisa mengutarakan apa yang kalian kaji dari ayat Quran maupun hadis yang berkesesuaian dengan hujan dan banjir. Kurang lebihnya seperti itu, tapi mungkin ada usulan dari teman-teman di sini, boleh. Rizky mungkin masih mute. Enggak, Bu. Ini ada itu, bentar. Oke, kirain lagi berbicara. Oke, gitu. Oke, sudah Udah cukup jelas. jelas, Bu, kalau saya, Bu, ngerti. Baik. Nah, ini kurang lebihnya peta capaian pembelajarannya. CPL yang sebenarnya masing-masing bisa berdiri sendiri, tapi saling terkait gitu ya. Yang kemudian mendapatkan nilai atau skor akhir untuk mata kuliah hidrologi.
Untuk referensinya, kalian bisa mengambil dari yang ada di sini, pun juga kalian saya bebaskan untuk bisa menambah referensi agar kekayaan ilmu dari hidrologi bisa bisa ada gitu pada kalian boleh. Apalagi sekarang kita kenal ada media-media YouTube yang banyak sekali konten tentang hidrologi. Ini tadi sudah saya jelaskan, 100% ini akan menjadi nilai kompetensi kalian, 90%, dan selebihnya atau 10%-nya dinilai dari keaktifan, kehadiran, dan sikap. Untuk nilainya sama, batas lulusnya adalah 55 untuk dapat nilai C. Tapi saya harap nilainya ada di rentang A, B, dan A gitu ya. Semangat ya. Amin. Baik, untuk kontrak belajarnya, saya rasa hampir sama dengan semester-semester sebelumnya, yaitu kehadiran minimal 75% dari total kehadiran dosen. Kemudian ada izin yang diperbolehkan, itu ada sakit, menikah, tugas UII dengan menunjukkan surat izin yang kalian buat, tanda tangan kalian sendiri, kemudian ada surat keterangan dari misal sakit ya rumah sakit, menikah ya dari KUA misalkan, tugas UII ya dari kampus. Kemudian batas keterlambatan masuk Zoom adalah 15 menit, kecuali mungkin ada trouble sinyal karena kita tahu bahwa pembelajaran daring ini ya, sangat tergantung dengan jaringan. Kemudian yang keempat ada laptop, karena kita tahu bahwa tadi banyak analisis yang kita lakukan sehingga perlu laptop dan mungkin HP untuk dokumentasi tugas, kemudian sinyal yang stabil dan juga mungkin alat tulis. Yang kelima, pengajar berhak mute atau unmute peserta kuliah. Kemudian video disarankan untuk diaktifkan selama kuliah. Kemudian yang ketujuh adalah presensi dilakukan bisa secara manual ataupun otomatis menggunakan presensi yang ada di fakultas. Baik, saya rasa itu kontrak belajar. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau usul gitu, biar tambah banyak. Zahra baru masuk. Iya, Bu. Lemes ya, enggak ya, pagi-pagi harusnya semangat. Baik, sambil ngikutin aja, silahkan kalau tidak ada kendala jaringan bisa open kamera. Ini tata tertib berkomunikasi, tuliskan identitas biasa, jika melalui WhatsApp atau email, kemudian tidak melebihi jam malam, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Jika ada tugas, silakan melalui email misalkan, pastikan subjek terisi, nama filenya jelas, dan ada kalimat pengantar filenya. Kemudian kalau ada tugas via Google Classroom, pastikan nama file yang benar, terbaca isinya, kemudian tidak terlambat, submit. Oke. Nah, kemudian setelah kita kenalan sama mungkin prosedur di kelas, mungkin kita akan belajar atau kita diskusi apa itu hidrologi, begitu ya. Saya stop share dulu. Mungkin saya akan menyapa kalian sambil boleh kalian memperkenalkan diri karena ini pertemuan pertama. Apa itu hidrologi? Mungkin ada yang sudah membaca atau sudah pernah belajar sebelumnya, karena hidrologi kan suatu ilmu yang tidak baru gitu ya di kalangan kita sebagai misalkan kalian sekolah pun mungkin sudah dikenakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Apa itu hidrologi? Saya, Bu. Ya, Asmi, silahkan.
Menurut beberapa sumber yang telah saya baca itu hidrologi itu semacam ilmu geografi yang intinya mempelajari tentang pergerakan, distribusi, serta mengandung data-data air yang ada di bumi. Seperti itu. Oke, turunan dari ilmu apa tadi? Geografi. Geografi, oke. Ya, kalau mungkin di sekolah kita belajar geografi tentang bumi ya, maka hidrologi menjadi turunannya, cucunya gitu. Oke. Baik, terima kasih Asmi. Asmi di mana posisinya? Di Cilacap, Jawa Tengah. Oke, Cilacap, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Asmi. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat yang lain terkait hidrologi. Ada? Sebelum saya mungkin menunjuk atau saya ingin mungkin ada kesadaran dari adik-adik atau teman-teman. Sudah cukup? Sama pendapatnya? Kalau sama berarti mungkin tidak ada lagi pendapat. Sama? Haikal? Sama, Bu. Sama. Oke. Kemudian kita tahu bahwa tadi disebutkan Asmi, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk air dan mungkin distribusinya ya turunan dari ilmu hidrologi. Nah, kita kenal ada siklus karena air itu dia bergerak. Siklus hidrologi. Nah, di dalam siklus hidrologi itu banyak sekali proses. Mungkin sebelum ke sana, siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Kalian boleh sambil searching. Apa itu siklus hidrologi? Atau memberikan pendapat? Ada? Angger mungkin? Angger sehat? Alhamdulillah, Bu. Sedang di mana, Angger? Sedang di Bogor, Bu. Di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Kayak rasa hawa-hawa kamarmu tuh kayak di Jepang gitu loh, Dek. Siklus hidrologi, Angger. Apa, Angger? Menurut Angger? Menurut saya, sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi. Itu menurut saya. Melalui proses kondensasi. Oke, siklus atau sirkulasi air yang ada di bumi yang tidak pernah berhenti prosesnya dari atmosfer, mungkin kembali ke atmosfer gitu ya. Oke, ada disebutkan tadi Angger menyebutkan satu proses kondensasi. Mungkin kondensasi itu apa? Perubahan zat dari gas menjadi cair, bukan, Bu? Gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Mungkin ada yang benar nggak, Al-Ghifari? Untuk kondensasi itu ini, Bu, apa? Kayak mengubah air menjadi awan, ya, dan cair menjadi lebih padat. Oke, dan cair menjadi padat. Ya, terima kasih Asmi. Ya, itu tadi ya, kondensasi. Mungkin ada proses-proses yang lain. Oke, terima kasih Angger tadi sudah menyebutkan apa itu siklus hidrologi. Ya, betul ya. Disebutkan dengan ringkas tapi cukup kompleks. Sirkulasi air yang ada di bumi. Oke, terima kasih Angger. Ya, mungkin ditambahin penjelasan dari Asmi terkait kondensasi. Ya, Al-Ghifari nggak ada yang mau disampaikan? Oke, ada banyak proses yang dilewati oleh air
dalam proses siklus hidrologinya itu. Mungkin Al-Ghifari bisa menyebutkan salah satunya. Evaporasi, Bu. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi itu proses penguapan air di laut, Bu, atau di danau yang disebabkan oleh panas matahari, contohnya. Salah satunya prosesnya disebabkan oleh pemanasan matahari, evaporasi. Proses penguapan di air di permukaan ya tadi disebutkan ada danau, ada laut, samudra. Oke, terima kasih Al-Ghifari. Oke, dua proses ya berarti. Kondensasi dan evaporasi. Mungkin ada yang lain? Zahra? Transpirasi, Bu. Transpirasi. Apa Dek transpirasi itu? Penguapan air sama kayak evaporasi, tapi penguapan airnya di jaringan makhluk hidup. Kayak dari hewan sama tumbuhan. Oke, jaringan makhluk hidup. Proses evaporasi berarti ada dua proses ya, evaporasi dan transpirasi. Kalau digabung menjadi Evapotranspirasi. itu berarti salah satu proses. Ya, terima kasih Zahra. Zahra di mana sekarang posisinya? Di balik papan, Bu. Di balik papan. Bukan di balik papan kan? Kan. Terima kasih Zahra.